Hai, aku Farika. Aku J. Aku Rifah. Dan aku Mike. Dan saya Sutanto. Halo guys, selamat datang di video kita. Nah, di video kali ini kita bakal membahas tentang satu kasus pajak yang bikin pusing banget. Tapi kita bakal ngejelasin dengan cara seru, simple, dan mudah dipahami. Pasti udah nggak? Mari kita tuntas kasus ini. Let's go. Nah, jadi ceritanya ada satu PT Global Edu yang memiliki dua tenaga pengajar dengan status yang berbeda banget. Yuk kita pelajari lebih dalam. Oke guys, jadi kita kenalan dulu sama tokoh utama kita. Yang pertama ada Bu Rini. Jadi Bu ini merupakan WNI asli Medan, yang dimana kerjaan itu sebagai pegawai tetap di PT Global Edu. Untuk gajinya sendiri 8 juta ditambah tunjangan 1 juta per bulan. Nah, pokoknya penghasilannya tetap deh. Untuk yang kedua itu ada Bapak David, yang dimana dia itu merupakan WNA yang tinggal sementara di Jakarta. Untuk pekerjaannya merupakan freelancer dan gajinya gaji honor sebesar 1,5 juta per sesi, dan tiap bulannya itu ada 10 sesi, jadi totalnya yaitu 15 juta per bulan. Oke, kita langsung masuk analisis subjek pajaknya. Subjek pajak dalam negeri sendiri ialah Ibu Rini, karena dia warga negara asli Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Lalu subjek pajak luar negeri ialah Bapak David, karena Bapak David warga negara asing. Walaupun Bapak David saat ini tinggal di Jakarta, namun Bapak David tinggalnya hanya sementara, dan Bapak David sendiri tinggal di Jakarta belum sampai 183 hari, jadi Bapak David sendiri masih warga negara asing. Oke, kita memasuki perhitungan PPh 21 Ibu Rini. Penghasilan Ibu Rini per tahun ialah 9 juta, dikalikan 12 ialah hasilnya 108 juta. Lalu dikurangi biaya jabatan 5% dan hasilnya 5,4 juta. Lalu kita kurangi biaya PTKP-nya 54 juta, lalu penghasilan tentang pajaknya 48,6 juta. PPh 21-nya Ibu Rini ialah 48,6 juta dikalikan 5% dan hasilnya 2,43 juta. Lalu cara menghitungnya 2,43 juta dibagi 12 bulan dan hasilnya 202.500. Jadi PPh 21 Ibu Rini per bulan 202.500. Oke, kita masuki perhitungan PPh 26-nya Bapak David. Karena Bapak David warga negara asing, jadi perhitungannya lebih simpel dan lebih mudah gitu ya. Tarif penghasilan Bapak Davidnya per bulan ya 15 juta, lalu tarif warga negara asing ya 20% dari penghasilan tersebut. Jadi tarif biaya per bulan, tarif PPh 26-nya Bapak David per bulan terkena 3 juta, dan kita bisa lihat sendiri sih dari Ibu Rininya, karena warga negara asli Indonesia dan Bapak Davidnya warga negara asing, perbedaannya sangat jauh sih, karena kita bisa lihat sendiri kan, dari Ibu Rininya sendiri 5% dan Bapak Davidnya 20%, jadi perkiraannya kisaran 15 kali lipat sih. Jadi sistem apa yang dipakai? Sistem withholding, yaitu PT Global itu potong pajaknya langsung dari gaji atau output mereka, kayak fitur auto potong gitu. Perusahaan jadi perantara antara karyawan dan negara, simple dan efektif. Oke, lalu poin terakhir itu yang gak kalah penting itu apa aja sih tugas dari PT Edu Global? Nah, ini daftar tugasnya. Yang pertama itu adalah memotong pajak dari setiap pembayaran, lalu disetor kepada pemerintah paling lama itu tanggal 10 bulan depan. Lalu yang kedua itu melapor masa SPT paling lama tanggal 20 bulan depan dengan dikasih putih potongan kepada masing-masing pengajar ya. Ingat, kalau gak dilakuin akan ada sanksi bunga 2% per bulan loh ya guys. Jadi bukan main-main. Nah, jadi intinya itu yang pertama status tuh matters banget sih dalam perpajakan. Yang kedua, warga negara asing tuh lebih mahal untuk membayar pajak. Yang ketiga, perusahaan itu memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam memotong pajak. Sekian dari video kami. Jika teman-teman ada yang kurang paham, boleh juga tanya di komentar, tanya